Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya di sini kita ke titik masalahnya aja langsung ya di sini. Ada motor Honda Beat karbu ya di sini, Honda Beat karbu. Di sini motor dibawa dengan keadaan mati, ya di sini dibawa. Katanya di sini motornya hilang pengapian ya, kata si pemilik hilang pengapian karena di sini untuk bodinya dia sudah buka ya. Untuk bodinya dia sudah buka-buka, lalu dia otak-atik di rumah, namun belum ketemu katanya penyakitnya, lalu dibawa ke sini lah, ke bengkel saya lah ya, ke sini langsung. Nanti kita cek ya, kita cek langsung di sini. Dan di sini untuk bagian karburator dia sudah menggunakan karburator PE ya, karburator gede. Tapi saya tidak bahas itulah ya. Oke, di sini kita langsung cek ya, kita langsung cek dari mana ini masalahnya motornya, sehingga pengapiannya katanya tidak ada ya, namun saya tidak tahu ini soalnya belum saya cek ya. Dan untuk ini sudah saya ini ya, karena di si pemilik langsung di sini ya, jadi tidak dirapihin lagi sama dia ya, sama pemilik motor ini, karena motornya sudah diutak-atik, namun langsung tidak dipasang lagi ininya ya, padahal ini kan ada di dalam jok di sini. Namun ini tidak masalah lah ya. Ini lebih gampang juga saya untuk pengecekannya nanti. Dan untuk switch di sini, untuk dari bendik di sini untuk starter dia sudah dibunting ya, karena motornya di sini tidak pakai aki katanya. Langsung kita coba cek pengapiannya. Kita buka dulu untuk businya ya. Kita buka dulu untuk businya, biar kita saat mengengkolnya itu lebih ringan ya, lebih enak, tidak terlalu berat untuk pengecekannya. Oke, nanti untuk busi sudah saya buka dan tidak menggunakan cangklong di sini ya. Sudah tidak menggunakan cop busi di sini. Untuk pemula mohon jangan di skip dulu ya. Biar kita bisa tahu ini motor kenapa tidak bisa hidup, dan motor ini kenapa tidak mengeluarkan percikan api. Dan untuk cara pengecekannya kita mulai dari mana dulu ya. Oke, untuk pemula mohon jangan di skip dulu ya, biar tidak salah paham. Kita belajar bareng-bareng di sini ya. Oke, kita kontak on kan dulu di sini. Kita kontak on kan ya di sini. Kontaknya sudah on, lalu kita cek ya di sini. Untuk yang dari coilnya di sini kita cek dulu untuk dari coil ya, mulai dari bawah dulu atau mulai dari bagian yang terakhir ya. Karena yang bagian terakhir itu ada kop busi dan busi. Kita cek dulu ya, karena di sini cop businya tidak ada. Kita cek dulu langsung dari sini ya, dari kabel coil. Nanti apakah di sini mengeluarkan percikan api? Kita cek ya langsung. Oke, bisa diperhatikan barusan ya, saat saya engkol dia memang tidak ada ya untuk pengapiannya. Berarti benar ya, di sini si pemilik berkata jujur, yaitu pengapiannya dia hilang ya. Mungkin dia sudah mumet, jadi dibawa ke sini, dan saya juga mungkin belum tahu ya dari mana ini penyakitnya. Kita langsung setelah ini kita cek untuk di bagian karena untuk motor DC itu, untuk motor DC ya, dia harus ada aki dan posisi kiprok harus bagus,
ada aki, ada kiprok. Kalau salah satu ada yang mati, maka motor tetap bisa hidup ya. Motor tetap bisa hidup. Namun kalau misalkan akinya masih ada isinya ya. Namun ketika akinya sudah tidak ada isinya, maka motor tidak akan bisa hidup ya. Dan ada CDI, ada pulser, kita cek langsung satu-satu ya. Kita cek untuk di bagian regulatornya dulu ya, kiproknya dulu. Karena di sini saya melihat ada keganjalan ya. Untuk dari kiprok di sini sudah menggunakan kiprok iritasi ya di sini. Kiproknya sudah bukan yang original di sini. Kita cek menggunakan ini ya. Menggunakan lampu riting seperti ini. Kita buka dulu untuk ini. Oke, biar lebih enak, biar lebih terlihat dan lebih enak kita pengecekannya. Kita buka dulu. Oke, di sini ada yang warna hijau, ada warna putih, kuning dan merah ya. Kita cek dulu untuk dari bawah, yaitu untuk dari bagian spool ya, warna putih di sini. Yang ini kita tempel ke bagian massa ya. Mau di mana aja di sini juga boleh. Oke, seperti ini. Lalu ini kita tempel di bagian warna putih ya. Kita cek dulu untuk spoolnya. Oke, untuk dari spool dia ada ya. Dia ada. Kita cek untuk dari bagian ini ya, warna merah di sini untuk keluaran kiprok, masuk warna putih, keluar warna merah ya. Sini. Oke, ada. Kita cek juga untuk lampunya sekalian. Ya. Sini ada ya. Ini ada, dan kita cek untuk bagian masanya ya. Kita cek untuk ke bagian masanya, apakah di sini nyambung. Oke, untuk massa dia nyambung ya. Untuk massa dia bagus juga, berarti ini dari kiprok ada ya. Namun di sini kiproknya sudah lokal juga, nanti kita cek ya. Takutnya kiprok ini bermasalah juga. Kemudian setelah kita pengecekan ini, untuk yang warna merah dia lari ke itu ya. Untuk yang warna merah ini dia lari ke bagian kunci kontak ya. Lari ke bagian kunci kontak. Lalu dia lewati sikring dulu ya. Setelah kunci kontak, lewat sikring, lalu dia masuk ke bagian CDI di sini ya. Bagian CDI di sini. Ini dia harus nyambung ya saat kunci kontak kita on kan nanti. Nah, saat kunci kontak off dia akan hilang ya suaranya. Nah, bisa didengarkan di sini. Kita kunci kontak on kan. Nah, kita kontak matikan. Langsung kita kontak on kan lagi. Nah, berarti arus yang dari bagian pengisian dia sudah nyampe ke bagian soket CDI ya di sini. Dia sudah nyampe ke bagian ini soket CDI. Di sini apakah untuk bagian ininya masanya dia nyambung? Oke, untuk masanya dia bagus ya untuk masanya. Nyambung. Kemudian kita cek untuk pulser ya di sini. Kita langsung dari bagian soket CDI-nya saja di sini ya. Cara pengecekan pulsernya kita cukup menggunakan lampu ini ya, lampu LED seperti ini. Ini bekas batu baterai ya yang saya sambung menggunakan kabel di sini. Untuk warna pulser di sini kita lihat dari bawah dulu ya soketnya. Di sini berwarna hijau leres putih ya, hijau leres kuning di sini. Kita cari yang warna hijau leres kuning di sini.
putih di sini teh. Ini ya, kita cek yang ini. Kita langsung pasang saja di sini. Seperti ini kabelnya. Ini kita masukkan. Oke. Lalu yang ini kita masukkan ke bagian massa ya di sini. Ke bagian massanya di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nanti tinggal kita cek di sini ya, harus ada apa? Harus hidup ya lampunya. Hidup cuman sebentar-sebentar ya. Semoga bisa terlihat nanti ya saat saya engkol. Oke, untuk dari bagian pulser dia ada ya. Untuk dari bagian pulser dia ada, karena pulser itu hanya pemerintah ya, pemerintah saat kapan si bagian CDI dia harus mengeluarkan percikan api ya, karena untuk di bagian ini magnet dia mempunyai pick up ya, mempunyai pick up tanda saat si ini bekerja ya, saat ini bekerja, lalu dia akan memerintahkan ke bagian CDI kapan waktunya si pengapian dia mengeluarkan percikan api ya, yaitu diatur oleh ini ya, oleh bagian apa namanya pulser, oleh bagian pulser ya diatur. Oke, berarti di sini sudah aman untuk bagian sikring di sini sudah aman ya, untuk sikring sudah aman, 12 voltnya aman, untuk berarti spool aman, dari kiprok juga ada di sini. Berarti kita soalnya di sini untuk bagian pulser dia sudah masuk kabel, berarti aman ya, dan pulsernya juga aman. Dan untuk 12 volt dia sudah masuk ke bagian songket sini ya, sudah connect ke bagian songket. Jadi untuk bagian kabel dia sudah aman. Berarti di sini ada permasalahan di bagian CDI ya. Oke, dan dengarkan di sini saat saya ketok. Oh, oke, dan perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Bisa terlihat di sini ada bekas pecahan di sini, pecah CDI. Oke, semoga terlihat ya di sini dan suaranya. Oke, jadi masalahnya sudah terlihat ya dari sini. Ini mungkin ini kelebihan arus, karena untuk motor yang jenis DC dia harus mempunyai tahanan ya. Apa itu tahanannya? Yaitu tahanan yang utama dari bagian aki ya, dari bagian aki dan sikring juga ya di sini. Kalau sikring di sini saat ada kekosletan dia akan diputus dulu oleh sikring. Namun kalau untuk aki dia ketika kelebihan arus, maka aki yang akan jadi korban ya. Namun ketika di sini akinya tidak ada, maka dia loss langsung ya. Maka dia akan loss langsung, karena motor ini katanya sebelum matinya dia mati dulu untuk bagian lampu-lampunya semua mati. Lalu ngikutin pengapiannya semua mati ya. Untuk pengapiannya langsung tidak ada, langsung mati. Jadi pertama-tamanya dia dari lampu dulu, kata si pemilik ya. Kata si pemilik lampu dulu yang mati semuanya. Lalu motornya langsung tidak bisa hidup katanya, karena mungkin ini loss ya langsung ya, mungkin dari bagian ini kiprok yang mulai ini. Soalnya terlihat di sini untuk kiproknya juga dia sudah RTC ya, RTC di sini, RTC entah itu kiprok apalah ya, saya tidak tahu. Oke, kita coba pasang dulu ya, karena ini sudah terlihat nih dari sini. Kita coba pasang dulu untuk CDI-nya. Oke, di sini saya ada CDI cabutan ya. Sudah ada CDI cabutan, karena yang baru yang original itu harganya lumayan ya. Harganya lumayan. Jadi kita bisa coba ini ya, karena ini original, terlihat. Ya. Oke. Bisa dipahami ya. Ini untuk bit yang kedua ya. Ini untuk bit yang kedua, namun sama aja. Ini untuk bit yang pertama. Ya, kita coba bandingkan di sini.
ini ada retakan ya, ada retakan karena ada yang meletus mungkin dari dalam. Untuk bagian resistornya mungkin ada yang meletus, sehingga ini untuk teflonnya atau untuk bungkusan ini dia tidak kuat ya. Makanya di sini sudah ada tanda ciri-ciri CDI mati. Ini masih bagus ya. Kita langsung coba cek. Oke, kita langsung coba ini karena di sini kontaknya masih ini ya. Masih on, kontaknya masih posisi on. Kita langsung cek ya di sini untuk pengapiannya. Oke, perhatikan di sini ya. Oke, bisa diperhatikan warnanya bagus dan timbul suara ya. Timbul suara berarti normal ya. Kalau pengapian yang timbul suara itu sudah mantap ya, sudah normal. Tinggal kita lakukan pemasangan busi ya. Kita pasang businya, lalu kita coba hidupkan. Kita pasang busi. Ini businya masih bisa dipakai lah ya. Kita pasang untuk coilnya di sini. Oke, jika sudah, tinggal kita coba hidupkan ya, kita selah. Sini nanti kita ganti juga ya sekalian karena ada cabutan juga di sini. Soalnya ini aduh, takut ya nanti takut kena lagi CDI-nya. Kita coba hidupkan langsung. Oke, motor langsung hidup ya di sini. Motor langsung hidup. Kita cek untuk arus. Untuk arus dia normal ya, tidak nyampe di 14, dia masih normal di sini. Kita coba geber. Kita coba geber sedikit. Oh, kiproknya dia bermasalah ya, jadi arusnya kelebihan. Dia nyampe di 19 ya. Seharusnya dia digeber itu paling 14 ya, 14. Mentok di 15 lah ya, mentok paling 15. Oke, kita matikan dulu motornya. Oke, jadi penyebabnya sehingga ini bisa meletus karena dari bagian kiprok yang kelebihan arus ya, atau voltasenya dia berlebihan, sehingga karena tidak ada bagian aki yang untuk menampung saat kelebihan arus, maka dia langsung loss ya, langsung loss untuk bagian voltasenya, maka CDI dia tidak mampu menahan, langsung jebol ya. Oke, kita langsung ganti nanti sama sama ininya nih, sama kiproknya. Karena di sini sudah ketemu ya penyakitnya dari sini. Tinggal langsung nanti kita penggantian untuk di bagian kiprok karena CDI sudah ada di sini. Oke, semoga bermanfaat ya. Untuk para pemula kita bisa belajar bareng-bareng
cara pengecekan pengapian yang hilang ya, hilang pengapian di motor Honda Beat karbu. Sini langkah-langkah pertama mulai dari pengecekan dari bawah sampai ke atas kita langsung telusuri ya semuanya, karena untuk bagian kabel-kabel dia sudah mantap ya. Oke, untuk yang baru bergabung di Baur Channel bisa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada video-video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.